Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Neng Nisanul Ajijah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Dakwah 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Manajemen Keuangan Islam tentang musyarakah mutanaqishah. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi akad musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah yang merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka ya syariku, syarkan, syarikan, syirkatan atau syirkah, yang berarti kerjasama perusahaan atau kelompok atau kumpulan. Musyarakah atau syirkah adalah kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara mutanaqishah berasal dari kata yatanaqisu, tanaqis, tanaqisan, mutanaqisun yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak. Syirkah berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Pembiayaan musyarakah mutanaqishah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah, yaitu syirkatul inam, yang porsi hisosnya modal salah satu syarik atau bank syariah berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap kepada syarik yang lain. Kemudian, musyarakah mutanaqishah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Jadi, perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, landasan hukum syariah. Sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada saat ini dapat disandarkan pada akad musyarakah atau kemitraan dan ijarah atau sewa. Karena di dalam akad musyarakah mutanaqishah terdapat unsur syirkah dan unsur ijarah. Yang pertama, dasar hukum musyarakah. Terlebih dahulu, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yaqulu ana talisu syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajatu min bainihima, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Selanjutnya, dalil hukum ijarah. Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan syuhriya fa rahmatu rabbika khairan mimma yajma'un, yang artinya
Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya, rukun pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Sebagai sebuah perjanjian, syirkah atau persyarikatan harus memenuhi segala rukun dan syarat agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakan. Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariat Islam adalah yang pertama, sigot atau lafaz akad. Seseorang dalam membuat perjanjian, perseroan atau syirkah pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Dan yang kedua, syarik atau mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah atau musyarakah. Orang yang mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat, yaitu bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan syirkah ini harus sudah dewasa atau balik, sehat akalnya, dan atas kehendak sendiri. Kemudian selanjutnya, yusoh adalah porsi atau bagian syari dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. Dalam perjanjian musyarakah, setiap syarik mempunyai porsi atau bagian masing-masing dalam menyetorkan modal atau dananya sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, musya merupakan porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah atau milik bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Kemudian yang terakhir, pokok pekerjaan. Setiap perserikatan harus memiliki tujuan atau kerangka kerja atau homework yang jelas serta dibenarkan menurut syariah. Selanjutnya, nomor 3, syarat pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Dalam akad musyarakah mutanaqisah terdapat unsur kerjasama atau syirkah dan unsur sewa, yaitu jaroh. Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana kerjasama kepemilikan, sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, tentang manfaat musyarakah mutanaqisah. Penerapan akad musyarakah mutanaqisah memiliki beberapa manfaat sebagai pembiayaan syarakah. Di antaranya, yang pertama, bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian karena merupakan aset bersama, maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga aset-aset tersebut. Dan yang kedua itu adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. Kemudian yang ketiga, kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. Dan yang keempat, dapat meminimalisir resiko finansial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional. Dan yang terakhir itu tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional dan fluktuasi harga terjadinya inflasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.